Honoka adalah seorang siswa SMA biasa yang sudah pasrah dengan kenyataan bahwa ia takkan pernah punya pacar. Baginya, ia bukanlah tipe cowok keren, pintar, atau kaya yang bisa menarik perhatian siapapun. Namun, kehidupannya berubah total ketika dunia sihir dan monster tiba-tiba menyeretnya ke dalam alur tak terduga. Semua ini bukan karena insiden klise di bawah langit yang membeku, melainkan karena gadis tercantik di sekolah. Honoka secara tak sengaja masuk dalam lingkaran yang membuatnya dekat dengan putri sang kepala sekolah, Ayaka. Padahal, satu-satunya benang merah di antara mereka hanyalah bus yang sama dan kursi di kelas yang bersebelahan. Selebihnya mereka hidup di dunia yang benar-benar berbeda. Ayaka selalu dikelilingi teman-teman, sementara Honoka nyaris tak terlihat. Sampai satu hari, penghapus Honoka tercetuh dan dikembalikan oleh Ayaka. Hal sepele itu saja sudah cukup untuk membuat para anggota fan club Ayaka murka. Mereka menyeret Honoka keluar, menjatuhkannya ke lantai, lalu memperingatkan dengan ancaman agar ia tidak pernah lagi membuat sang putri membungkuk untuknya. Usai kejadian itu, Honoka melanjutkan rutinitasnya dengan membantu guru di ruang guru. Tapi lagi-lagi keberadaannya digeser karena Ayaka juga sedang bertugas. Kehidupan Honoka hanya sekedar menjadi figuran dalam kisah Ayaka. Sepulang sekolah, ketika ia membuang sampah, Honoka menemukan boneka kelinci aneh bertuliskan bahwa cuaca akan cerah, namun beberapa bangunan mungkin akan runtuh. Awalnya, ia menertawakan hal itu sebagai lejukan murahan, hingga akhirnya bayangan menakutkan dari menara jam jatuh tepat ke arahnya. Dalam detik-detik terakhir sebelum tertimpa, Honoka hingga bisa berpikir bahwa mungkin ia akan terlahir kembali sebagai pahlawan di dunia lain. Meski menyesal tak pernah sekalipun menggenggam tangan seorang gadis. Namun, alih-alih mati, ia justru terbangun dalam pelukan Ayaka yang kini mengenakan seragam penyihir. Panik, Honoka sadar bahwa mereka sedang melayang di udara dengan sapu terbang. Dari kejauhan, seorang gadis bertelinga kucing memanggil dua prajurit mainan berbentuk kelinci bersenjata. Ayaka melempar Honoka, menghindari serangan, lalu membakar musuh dengan sihir api sebelum menangkapnya kembali layaknya adegan dongeng. Meski prajurit mainan itu bangkit kembali, Ayaka menebas dan mengusir mereka dengan sapu terbang serta sihirnya. Ia menyuruh Honoka tetap dekat, tapi Honoka malah berlari ke arah gadis bertelinga kucing, mengira ia adalah sekutu. Seketika ia dikepung dan dipaksa berlutut, nyaris dihantam kapak. Tepat sebelum serangan itu jatuh, Ayaka muncul kembali dan membakar semua musuh, menyelamatkan Honoka. Di tengah kekacauan itu, Honoka masih mengira ia bermimpi. Baginya, Ayaka terlalu indah untuk peduli pada sosok sepertinya. Namun Ayaka dengan tenang menegaskan bahwa ia hanya menjalankan misinya dan bahwa ia akan melindungi Honoka apapun yang terjadi. Honoka awalnya bingung ketika Ayaka menyebut bahwa dirinya adalah putrinya. Sekilas ia mengira ada yang salah, namun Ayaka hanya memintanya untuk tidak khawatir dan membiarkannya melindungi dirinya. Saat itu Honoka baru sadar sebagian rambut Ayaka terbakar ketika gadis itu berusaha melindunginya. Rasa bersalah pun muncul karena ia merasa terlalu ceroboh. Namun, di balik itu, ia mulai sadar bahwa perasaannya pada Ayaka perlahan berubah menjadi cinta. Tepat ketika pikiran itu muncul, ia melihat seorang prajurit bangkit untuk menyerang Ayaka dari belakang. Tanpa ragu, Honoka melompat menghadang serangan itu. Meski ingin terlihat berani, tubuhnya tumbang dan ia pingsan sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Ayaka dengan marah memeluknya, lalu mengeluarkan mantra Million Clover untuk menghabisi semua musuh sekaligus. Saat Honoka siuman, ia sudah berada di kamar pribadi Ayaka di dalam sekolah. Ayaka menjelaskan bahwa semua yang terjadi adalah nyata, meski detailnya akan ia ceritakan nanti. Untuk sekarang, ia hanya memintanya pulang bersama. Sejak hari itu, Honoka dan Ayaka sering terlihat berjalan berdampingan. Ia mengatakan bahwa tugasnya adalah melindungi Honoka karena ia adalah tuannya. Honoka tak paham apa maksudnya, namun ia memilih diam dan menemaninya. Hari-hari berikutnya terlihat normal kembali. Namun segalanya berubah saat Ayaka mulai duduk di samping Honoka di bus setiap pagi dan berjalan bersamanya menuju kelas. Honoka merasa dirinya kembali menjadi sasaran empuk bagi penggemar fanatik Ayaka. Dengan alasan sakit perut, ia kabur. Tapi malah tertangkap para pengganggu yang kembali mengancamnya. Belum sempat apa-apa, Ayaka muncul, membetulkan dasi Honoka menjadi bentuk pita, lalu memperingatkan bahwa ia akan membakar siapapun yang berani menyakitinya lagi. Saat makan siang, Ayaka dengan santai duduk bersamanya, bahkan menyuapkan makanan buat tantangannya sendiri di depan teman-teman lain. Honoka sebenarnya merasa senang, tetapi juga sadar bahwa semua itu membuat para gadis lain terganggu. Ia pun memilih pergi dengan alasan ingin makan sendiri. Tindakan itu membuat Ayaka murka, hingga ia membakar habis makanan di meja.
Saat berjalan di halaman, Honoka mendapati keadaan sekolah tampak normal, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Disitulah ia bertemu dengan gadis berambut dengan telinga kucing. Gadis itu mengungkapkan bahwa semua kehancuran hanyalah ilusi, dan menyebut Honoka bodoh karena datang begitu saja tanpa menyadari apapun. Ia lalu berubah wujud menjadi penyihir bernama Tanpopo, salah satu penyihir dari Menara Wits yang datang untuk menculik Honoka. Dengan sihirnya, Tanpopo memanggil pasukan tentara mainan untuk menyerang. Namun sebelum ia berhasil, Ayaka muncul, meraih Honoka dan menghadangnya. Tanpopo justru tersenyum puas karena inilah momen yang ia tunggu, lalu memerintahkan pasukannya menyerang mereka berdua. Kali ini yang datang bukanlah mainan biasa. Mereka semua bergerak maju dengan tombak dan pedang dari segala arah. Pertarungan pecah dan setelah itu Honoka tersadar di tanah. Di atas tubuhnya, Ayaka tampak menuluka, menutupi dirinya dengan bekas-bekas pertempuran yang sulit dihitung. Honoka kaget sekaligus lega melihat gadis itu masih hidup. Ada rasa sedih yang menusuk, merasa dirinya terlalu lemah. Dalam hati ia ingin menebus kelemahannya, tapi Ayaka hanya memintanya berjanji untuk tidak kabur saat jam makan siang keesokan harinya. Honoka menyadari darah banyak mengalir dari tubuhnya, tetapi Ayaka menenangkan dengan berkata bahwa dirinya terbuat dari api. Ia meminta Honoka memejamkan mata dan diam saja. Seketika, ia melepaskan sihir dahsyat yang membuat semua prajurit melayang ke udara, lalu terbakar hingga menjadi abu. Setelah itu, ia menggendong Honoka menuju tempat Tanpopo. Dengan sihir api yang menggelegar, Ayaka hampir menghabisinya. Namun Tanpopo berhasil kabur dalam keadaan tubuhnya masih terbakar. Ketika Honoka membuka mata kembali, semua tampak normal, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka pun pulang bersama dan menutup hari itu tenang. Namun, pagi berikutnya, sekolah kedatangan 5 murid baru, Tanpopo dan para penyihir dari Menara Wits. Beberapa hari berlalu, Honoka terus mendesak Ayaka untuk menjelaskan alasan dirinya selalu menjadi incaran. Hingga suatu pagi, ia heran karena Ayaka tidak naik bus bersamanya. Sesampai di sekolah, Honoka malah menemukan dirinya berada di sebuah ruangan aneh. Bukan kelas. Di pintu tertulis nama klub Torture Society. Di dalam, Ayaka sedang menunggunya bersama para murid baru. Ia mengaku sengaja menggunakan sihir agar Honoka masuk ke ruangan itu. Dengan tatapan tajam, ia menyatakan sedang memburu para penyihir dan berniat menghabisi mereka demi melindungi Honoka. Para gadis itu terikat, berjuang untuk melepaskan diri. Honoka meminta setidaknya mulut mereka dibuka, dan Ayaka pun menurut. Ia pun menjelaskan rencananya untuk menjadikan mereka umpan setelah salah satu berhasil kabur. Honoka mendekati Tanpopo dan dengan hati-hati menanyakan alasan mereka mengejarnya. Tanpopo menjawab singkat bahwa tujuan mereka adalah tubuh Honoka dan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Mendengar hal itu, wajah Honoka memerah, tidak yakin dengan maksud sebenarnya. Namun Ayaka memperingatkan untuk tidak begitu saja percaya kata-kata musuh. Cairan hitam pekat mulai menetes dari langit-langit, menyelimuti mereka berdua. Dari dalam cairan itu, Mei muncul dan segera membebaskan teman-temannya. Ia lalu menculik Honoka, menyeretnya menembus lantai ke ruang bawah, sementara yang lain dibiarkan menghadapi Ayaka. Mei bersorak puas atas keberhasilannya, lupa bahwa dirinya hanyalah penghibur dalam cerita, bukan penjahat utama. Tanpa rendang, Ayaka menghancurkan lantai dan turun bersama para penyihir yang sebelumnya telah dikalahkannya. Ketika melihatnya datang, Mei panik dan mengancam akan melepaskan serigala peliharanya untuk menggigit leher Honoka. Ayaka tetap melangkah tenang, berjanji akan mengakhiri segalanya dalam sekejap. Serigala itu benar-benar menggigit, namun dalam seketika Ayaka membakarnya dengan api. Nendangnya jauh dan membebaskan Honoka. Anehnya justru Ayaka yang terluka dengan bekas gigitan di lehernya. Mei pun kabur sambil membawa teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Honoka terbangun di kamar Ayaka dan melihat lehernya dibalut shell meski musim panas sedang terik. Ayaka meminta maaf, menjelaskan bahwa ia hanya ingin Honoka hidup tenang. Meski selama para penyihir menara masih mengejarnya, hal itu tak akan mungkin. Untuk mengembalikan kehidupan normal, mereka harus menghadapi dan mengalahkan dalang di balik semua ini. Meski identitasnya belum jelas. Honoka merasa bersalah karena Ayaka terluka demi dirinya, lalu memohon agar dijadikan murid. Ia tak ingin Ayaka menanggung semua beban seorang diri lagi. Sementara itu, di sebuah kedai kopi, kepala sekolah sekaligus ibu Ayaka, Kazune, bertemu kembali dengan saingan lamanya, Kronoer, setelah 13-10 tahun. Kronoer mengungkap bahwa murid-murid Medusa tengah berseteru dengan murid-murid Kazune dan menyarankan agar ia ikut turun tangan. Beberapa waktu kemudian, Honoka mengajak Ayaka bertemu. Honoka sempat mengira itu kencan, namun sebelahnya Ayaka ingin menjelaskan kebenaran tentang para penyihir. Dalam perjalanan menuju sekolah, mereka singgah di sebuah kedai makan. Ayaka menjelaskan bahwa ada 2 jenis penyihir, penyihir bengkel dan penyihir menara. Penyihir bengkel bertugas melindungi dunia, menciptakan tempat hidup, dan memastikan sihir digunakan untuk kebaikan. Sebaliknya, penyihir menara mengabaikan aturan, menggunakan sihir demi kepentingan pribadi, dan seringkali merugikan orang lain. Jika dunia jatuh ke tangan mereka, segalanya akan berakhir. Setelah penjelasan itu, mereka masuk dalam kedai dan beristirahat sejenak.
seorang pelayan menghampiri Ayaka dengan nada suara nyaring, menyampaikan kabar bahwa Kronweier ada di kota, dan semakin banyak penyihir menara bermunculan. Honoka terkejut menyadari bahwa pelayan ini ternyata adalah wakil presiden OSIS sekolah, sekaligus salah satu penyihir bangkar. Setelah selesai makan, mereka berjalan menuju pusat perbelanjaan. Di sana, Ayaka membeli pakaian baru, sementara Honoka menunggu di luar. Saat itu Honoka melihat seorang gadis yang tampak menolong anak kecil yang tersesat. Dengan rasa ingin tahu, ia pun menghampiri. Namun suasana tiba-tiba berubah mencekam ketika gadis itu menendang anak kecil tersebut dan langsung lompat ke arah Honoka sambil menghunus pedang. Ia mengaku sebagai penyihir menara. Tak lama kemudian, teman-temannya muncul dan menyerang Ayaka. Ayaka sigap membalas dengan sihir api untuk melindungi Honoka. Salah satu lawan mengeluarkan pistol dan menembakkan peluru bertubi-tubi. Namun, Ayaka mengaktifkan jua sihir yang menangkis serangan itu. Dengan kemarahan yang membara, ia melepaskan api yang lebih kuat hingga melumat para penyihir lawan sekaligus. Tanpa buang waktu, Ayaka menggendong Honoka dan membawa mereka berdua kabur dari lokasi tersebut. Sesampainya di sekolah, Honoka merasa bersalah karena terus menyeret Ayaka ke dalam bahaya. Ia bahkan berpikir apakah lebih baik dirinya disegel atau dikurung saja. Namun Ayaka menenangkan, berjanji akan melindunginya selamanya. Ia juga menegaskan bahwa menjadi muridnya bukan hal yang mudah, sehingga Honoka harus berlatih lebih keras. Perasaan itu justru membuat Honoka bersemangat. Ia bertekad untuk menjadi lebih kuat. Mereka akhirnya tiba di sekolah, tempat Ayaka mengungkapkan bahwa sekolah itu sebenarnya adalah salah satu bengkel sihir. Ia pun membawa Honoka ke ruang kepala sekolah dan memperkenalkannya kepada ibunya, Kazuni. Sang ibu langsung memarahi Ayaka karena menghancurkan pusat perbelanjaan, mengingatkan bahwa seorang penyihir bengkel seharusnya tidak bertindak sembrono. Ia juga menjelaskan bahwa tradisi bengkel menuntut seorang murid diperkenalkan kepada gurunya pada hari pertama. Keesokan harinya, Ayaka mengajak Honoka menuju sesi latihan. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh Tanpopo dan kawan-kawannya. Meski sempat dipertanyakan apakah menyerang Ayaka itu ide bagus, Tanpopo memilih jalan frontal. Dengan enteng, Ayaka melemparkan semua musuh ke udara bagai boneka, membuat Honoka hanya bisa terdiam tanpa belajar apapun. Sepulangnya ke sekolah, Honoka membuka loker dan mendapati banjir surat kebencian, ancaman, bahkan boneka voodoo yang mewakili dirinya. Ayaka menanggapinya ringan, mengatakan bahwa itu pasti ulah para penggemarnya, sambil meyakinkan bahwa mereka tak akan benar-benar melukainya. Meski begitu, Honoka tetap merasakan tatapan penuh hinaan dari teman-temannya setiap kali ia berada di sisi Ayaka. Mulai dari belajar bersama, berpasangan di kegiatan olahraga, hingga pulang bersama. Di akhir hari, Honoka sudah bersiap untuk berlatih sihir, namun Ayaka justru menemaninya hingga ke halte bus, berkata bahwa ia tahu Honoka lelah, jadi latihan ditunda. Mereka naik bus, tapi di tengah perjalanan, Ayaka melihat seekor ikan sihir terbang di luar jendela. Seketika ia menyadari tujuan bus berubah ke perhentian terakhir. Saat berdiri dan menoleh ke belakang, pandangannya jatuh pada sosok Kronweier yang duduk sendirian. Bus itu kosong, pengemudi lenyap, dan kendaraan itu melaju dengan kekuatan sihir. Ayaka meminta Honoka untuk tetap diam ketika sosok misterius bernama Kronweier muncul dan memperkenalkan dirinya. Ayaka bersiap mengancarkan sihir api, tetapi dengan mudah dihentikan oleh kekuatan lawan. Kronweier lalu mengirimkan serangan sihir yang tampak mematikan, namun mengejutkannya, Ayaka sama sekali tidak terluka. Honoka yang tidak paham betapa kuatnya Ayaka justru maju berdiri di depannya seolah ingin melindungi. Kronweier hanya menertawakan kebodohan itu dan mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa menyakiti Ayaka. Namun tiba-tiba Kronweier menancapkan bilah tajam ke perut Honoka. Tubuhnya jatuh berlutut, air mata mengalir meski anehnya ia sama sekali tidak merasakan sakit. Kronweier menjelaskan bahwa tubuh Honoka memang tidak akan terluka karena semua luka akan berpindah ke Ayaka selama mereka berdekatan. Saat itu Honoka melihat Ayaka ambruk, darah mengalir tepat di bagian yang sama. Kronweier mengungkap bahwa Ayaka telah membuat kontrak dengannya. Ia bisa menjadi penyihir yang tak terkalahkan dengan meminjam kekuatan Honoka. Namun sebagai gantinya, ia harus menanggung semua rasa sakit dan luka untuk melindunginya. Kronweier menambahkan bila Honoka ingin menyelamatkan Ayaka, ia harus melepaskan lebih banyak energi dalam dirinya. Ia menjelaskan bahwa kekuatan itu mirip dengan roh binatang legendaris yang tersegel di tubuh para pahlawan kuno. Kronweier lalu menawarinya sebuah peluru sihir, mengatakan bahwa dengan menelannya, Honoka bisa membangkitkan kekuatan sejatinya. Ia bahkan mencoba memaksakan benda itu ke dalam mulut Honoka. Tetapi sebelum sempat terjadi, Ayaka bangkit, tubuhnya menyala oleh api hijau, lalu meledakkan kekuatan yang mendorong Kronweier menjauh. Ayaka pun mengungkap bahwa ia harus berubah menjadi sesuatu yang berbeda untuk sesaat.
Dengan menyalurkan energi sihir Honoka, tubuhnya bertransformasi. Wujudnya jauh lebih agung dengan aura naga dan api menyala di sekujur tubuh. Dalam wujud ini, Ayaka dengan mudah menembus penghalang musuh dan menebas leher Chronoweir. Meski demikian, Chronoweir tidak benar-benar mati. Ia memilih melarikan diri, meninggalkan mereka berdua di halte bus. Ketika Honoka sadar, ia mendapati luka Ayaka telah hilang, namun gadis itu masih belum bangun. Ia segera membawanya ke rumah sakit dan perawat menjelaskan bahwa Ayaka hanya kelelahan dan akan segera siuman. Pulang ke rumah, Honoka menemukan peluru sihir yang ditinggalkan Chronoweir kini ada di sakunya. Ia memutuskan untuk menyimpannya di laci, berjaga-jaga bila keadaan darurat terjadi. Sambil menatap benda itu, Honoka mulai bertanya-tanya tentang kontrak antara dirinya dan Ayaka, dan apakah sebenarnya mereka sudah memiliki ikatan jauh sebelum bertemu di sekolah. Keesokan harinya, Ayaka menyewa seluruh gedung olahraga hanya untuk melatih Honoka. Ia memberinya seragam penyihir dan mulai menjelaskan fungsi pakaian itu. Honoka diminta untuk mencoba melompat tinggi dan betapa terkejutnya ketika tubuhnya terasa ringan hingga bisa hampir menyentuh langit-langit. Saat ia jatuh, Ayaka menangkapnya lalu menantangnya melakukan hal yang sama. Honoka mencoba mengangkat Ayaka dan ia menyadari bahwa tubuh gadis itu juga sama ringannya. Ayaka menjelaskan bahwa semua itu adalah efek dari jubah sihir. Tidak lama kemudian, ia mengulurkan tangan, membuat sebuah sapuan kecil dengan pergelangan tangannya dan muncullah sapu sihir. Ia menjelaskan bahwa sapu-sapu itu tersimpan dalam jubah dan bisa dipanggil dengan gerakan sederhana. Honoka mencoba menirunya tapi gagal, membuatnya kesal. Tepat saat itu, alarm Ayaka berbunyi menandakan waktu latihan sudah habis. Siswa-siswa mulai masuk ke aula untuk kegiatan sekolah, membuat Honoka panik karena takut terlihat memakai pakaian aneh itu. Namun ternyata tak seorang pun memperhatikannya. Ia sempat berpikir mungkin dirinya menjadi tak kasat mata. Tapi Ayaka menjelaskan bahwa jubah tersebut memiliki sihir khusus yang membuat orang biasa tak mampu melihat mereka, bahkan secara naluri akan menjauh. Mereka pun keluar dan Ayaka bertanya apakah Honoka takut ketinggian. Dan tak menunggu jawaban, ia langsung menariknya dan terbang ke langit dengan sapu sihir. Ia menjelaskan bahwa mereka akan berlatih terbang sampai Honoka bisa memanggil sapunya sendiri. Ayaka juga menerangkan bahwa para penyihir dari bengkel selalu berpatroli di area udara untuk menjaga keamanan. Dan di sekolah sendiri ada 5 penyihir terkuat yang secara rutin melaksanakan tugas itu. Setelah lama terbang hingga Honoka sempat tertidur di udara, mereka kembali menuju sekolah. Dalam perjalanan, Honoka melihat seorang anak dirampas oleh beberapa siswa lain dan meminta Ayaka berhenti. Namun Ayaka mengatakan bahwa hal seperti itu adalah urusan polisi, bukan para penyihir, karena mereka harus menjaga kerahasiaan keberadaan mereka. Honoka menolak alasan itu. Dengan nekat, ia berhasil memanggil sapunya dan melompat dari langit, hampir celaka dalam prosesnya, tapi berhasil menjatuhkan para pengunjung. Sayangnya, mereka segera bangkit dan menghajarnya. Untung saja, Ayaka datang tepat waktu dan menghanguskan mereka dengan sihir apinya. Honoka sempat mengingatkan aturan untuk tidak menyerang manusia biasa, tapi Ayaka mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya adalah penyihir. Itulah sebabnya mereka bisa melihat Honoka meski ia menggunakan jubah. Gadis yang ditolong ternyata adalah teman sekelas Chasui, adik perempuan Honoka. Karena ia bukan penyihir, maka ia tak melihat sedikit pun apa yang terjadi. Sementara itu, jauh di kota Rosenberg, Medusa tengah dipenjara dalam pengamanan ketat. Entah bagaimana ia berhasil melepaskan diri dari segel dan kabur. Orang pertama yang terlintas dalam pikirannya untuk ditemui adalah murid-murid setianya, kelompok Tanpopo. Sebelum pertemuan itu terjadi, Tanpopo dan kawan-kawannya sedang duduk di sebuah restoran merencanakan strategi untuk menangkap Honoka, sekaligus menyingkirkan Ayaka. Tugas itu terasa hampir mustahil, karena salah satunya nyaris tidak bisa dikalahkan, sementara yang lain memiliki aura aneh yang membuat Ayaka selalu melindunginya secara naluriah. Dalam diskusi itu, Ren mengusulkan agar mereka berhenti menyerang Ayaka secara langsung dan menunggu waktu tepat untuk menculik Honoka seorang diri. Semua sepakat dengan ide itu. Namun sebelum meninggalkan restoran, muncullah Chronoweir yang menawarkan diri untuk ikut dalam rencana tersebut. Pagi itu, Honoka terbangun dan bersiap untuk berangkat sekolah. Ia turun ke lantai bawah, di mana adiknya Kasumi sudah menunggunya. Dengan penuh perhatian, Kasumi membantunya merapikan rambut menggunakan sisir dan pengering. Namun sembari melakukannya, ia mulai menyinggung soal telepon misterius dari seorang gadis yang Honoka terima akhir pekan lalu. Honoka tentu saja tidak ingin mengakui bahwa gadis tercantik di sekolah memanggilnya dengan sebutan master. Ia buru-buru mencari alasan mengatakan bahwa itu hanya telepon peringatan dari kelas karena nomornya kebetulan muncul sebelum dirinya. Kasumi menatapnya kecurigaan, apalagi mengingat Honoka langsung kabur setelah panggilan itu. Dengan wajah panik dan keringat dingin, Honoka berusaha mencari alasan lain, namun Kasumi mengancam akan mengeringkan rambutnya dengan kekuatan penuh bila ia tidak jujur. Akhirnya Kasumi mengungkap bahwa ia tahu bahwa Honoka pergi bersama Ayaka karena desas-desus itu sudah menyebar di sekolah. Ia pun mengeluh sering diejek karena kakaknya dianggap merebut perhatian sang putri sekolah. Kasumi terus menekan ingin tahu apa sebenarnya hubungan Honoka dan Ayaka. Tepat saat itu Honoka kebingungan mencari jawaban. Suara ibunya Kamachi memanggil untuk sarapan. Kasumi pun menghentikan interogasinya, tetapi dengan nada serius ia menegaskan akan melanjutkan pembicaraan di kamar malam nanti. Sementara itu, di halte bus, Ayaka sudah menunggu Honoka. Tanpa diduga, 3 penyihir dari kelompok Tanpopo muncul dan menyerangnya. Di sisi lain, Honoka baru saja meneguk kopi terakhirnya ketika ia teringat janji untuk bertemu lebih awal dengan Ayaka.
Panik, ia berlari menuju halte. Namun di tengah jalan, ia justru terjebak oleh perangkap yang dipasang Tan Popo bersama pasukan mainannya. Mereka menahannya di tanah, dan Tan Popo dengan sombong menjelaskan bahwa saat ini rekan-rekannya sedang menyerang Ayaka. Rahasianya telah terungkap. Kekuatan Ayaka bergantung pada kedekatannya dengan Honoka. Jika mereka dipisahkan, Ayaka akan menjadi rentan. Namun tiba-tiba dua prajurit mainan terpental jauh dihantam kekuatan besar. Tan Popo menoleh ke atas dan terkejut melihat seekor beruang mainan raksasa yang memegang pasukannya. Sosok yang memanggil beruang itu ternyata Kasumi, yang ternyata juga seorang penyihir bengkel. Rencananya berantakan membuat Tan Popo murka dan memanggil kelinci raksasa. Dua raksasa mainan itu pun bertarung hebat, saling menghantam seperti pegulat di atas ring. Cakar, tinju hingga gas beracun mewarnai duel brutal itu. Hingga akhirnya, meski keduanya melancarkan serangan bersamaan, beruang berhasil menghantam lebih dulu dan menjatuhkan kelinci ke tanah. Belum sempat beristirahat, kerangka Tyrannosaurus tiba-tiba muncul dan menyerang. Kasumi menoleh dan mendapati Rin yang memanggil hewan peliharaan mati miliknya. Kini, Kasumi harus menghadapi dua lawan sekaligus, Tan Popo dan Rin. Namun Kasumi tidak gentar, ia mengaktifkan teknik rahasia yang mengubah beruangnya menjadi titan kolosal. Dengan langkah menghentak, ia menghancurkan musuh-musuhnya sekaligus, meninggalkan kehancuran seolah habis dilanda perang. Setelah semuanya berakhir, Kasumi turun dari bahu sang beruang raksasa dan menghampiri Honoka, yang hanya bisa duduk terdiam menyaksikan seluruh pertempuran dengan mata terbelalak. Honoka sempat berharap ada popcorn di tangannya saat menyaksikan semua kejadian yang membingungkan itu. Dengan heran, ia bertanya-tanya apa maksudnya. Namun Kasumi malah balik menegaskan siapa yang selama ini melindunginya ketika Ayaka tidak ada di dekatnya. Begitu mendengar nama Ayaka disebut, Honoka langsung menggenggam tangan Kasumi dengan panik, meminta agar mereka segera menolongnya. Namun Kasumi hanya menuju ke arah seekor beruang besar di mana Ayaka terlihat santai duduk di atas cakarnya sambil membaca buku. Dengan tenang, ia berkata bahwa Ayaka tidak perlu diselamatkan, cukup dikagumi saja. Honoka pun berlari menghampiri Ayaka, penuh rasa syukur karena ia baik-baik saja dan mau bertarung demi dirinya. Melihat itu, Kasumi mendadak kesal karena dirinya sama sekali tidak dipuji. Rasa cemburu membuatnya berdebat dengan Ayaka, mengingatkan perjanjian lama bahwa Kasumi yang bertugas menjaga Honoka di akhir pekan dan liburan, sementara Ayaka melindunginya di sekolah. Namun nyatanya, Ayaka membawanya pergi akhir pekan lalu, melanggar kesepakatan mereka. Ketika perselisihan memanas, Honoka baru menyadari bahwa Kasumi telah berbohong pagi tadi saat pura-pura tidak tahu apa-apa. Kasumi dengan santai mengakui bahwa itu hanya candaan khas seorang adik kepada kakaknya. Lalu ia menyampaikan kabar serius dari kepala sekolah. Ada lebih dari 30 penyihir menerat yang kini berada di kota, pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di tempat lain, Kazane menyalakan televisi dan melihat setengah kota hancur akibat pertempuran antara Kasami dan Tan Popo. Ia hanya bisa menghela nafas membayangkan berapa banyak biaya lagi yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Sementara itu, di kota, Ayaka tiba-tiba berkata bahwa ia ingin selalu menjaga Honoka, bahkan mengusulkan agar mereka tinggal bersama. Pada saat yang sama, Chronoirit tengah menyusul strategi dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap semua penyihir menara di kota dan bawanya ke markas. Di sisi lain, Kazane menerima kabar buruk dari Rothenburg, Medusa telah berhasil dilarikan diri. Keesokan harinya, Ayaka memberanikan diri datang menemui ibu Honoka dan Kasumi untuk meminta izin tinggal bersama Honoka sepenuhnya. Tak disangka, Kamachi langsung setuju tanpa banyak pikir. Ia bahkan menceritakan kisah masa mudanya saat dirinya bersahabat dengan seorang gadis tangguh bernama Dragon Tooth, yang ternyata adalah Kasane, ibu Ayaka. Mereka begitu dekat hingga berjanji akan menikah. Namun karena mustahil, mereka memilih menikahi laki-laki lain dan sepakat agar anak-anak mereka kelak yang dipersatukan. Artinya, Ayaka dan Honoka sebenarnya telah dijodohkan bahkan sebelum mereka lahir. Mendengar itu, Kasumi menunggak keras. Ia tidak mau kehilangan kakaknya. Namun, Kamachi menegurnya dengan tegas. Ia harus belajar dewasa, karena selama ini selalu bergantung pada bantuan Honoka. Kasumi tetap berkisiras bahwa itu adalah hak seorang adik. Karena perdebatan tak kunjung selesai, Kamachi akhirnya menahan putrinya dan menyuruh Honoka segera berkemas. Pada akhirnya, Honoka pun pergi bersama Ayaka. Saat berjalan berdua, Ayaka bertanya, apakah Honoka tidak keberatan tinggal bersamanya? Dengan sedikit malu, Honoka mengaku bahwa tidak ada laki-laki di dunia ini yang akan menolak. Ia menambahkan, semua ini terasa aneh sekaligus familiar, seolah mereka sudah pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya. Ayaka juga merasakan hal yang sama. Mereka seakan pernah bertemu di masa lalu, meski tak ingat kapan tepatnya. Ingatan Ayaka memang kabur, namun satu hal yang masih jelas baginya. Misinya untuk melindungi Honoka dengan segenap hidupnya. Ia percaya ada seseorang dengan kekuatan serupa yang sengaja membuat mereka berada dalam keadaan ini. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bangunan megah. Supir membukakan pintu dan Honoka baru menyadari bahwa menjadi putri direktur berarti Ayaka hidup dalam kemewahan yang sulit dibayangkan.
Rumah yang mereka datangi bukan sekedar rumah, melainkan lebih seperti sebuah kerajaan raksasa. Begitu masuk, puluhan pelayan menjemput mereka dengan penuh hormat. Ayaka mengatakan kamarnya ada di lantai atas, sehingga mereka pun naik lift. Dalam perjalanan ke atas, Honoka hanya bisa tertegun, bertanya-tanya siapa yang bisa tinggal di hunian dengan lebih dari 40 lantai. Namun saat pintu kamar terbuka, pemandangan mengerikan menanti. 3 pelayan berdiri kaku. Tubuh mereka telah berubah menjadi batu. Di balik tubuh yang membatu itu, Medusa muncul dengan tatapan mematikan. Dengan cepat, Ayaka mendorong Honoka kembali masuk ke lift dan memintanya berhenti di lantai 12. Pintu menutup dan Ayaka berubah ke dalam wujud pertarungannya, melawan Medusa dengan segenap kekuatan. Di luar, Honoka bingung mengapa Ayaka menyuruhnya pergi. Padahal biasanya ia selalu ingin Honoka tetap dekat. Ia pun sadar, mungkin musuh kali ini terlalu kuat, sehingga jika ia menjauh, kekuatan kekebalan Ayaka akan hilang. Alih-alih menuruti, Honoka justru memilih melakukan hal yang berlawanan. Benar saja, pintu lift mendadak meleleh dan Ayaka jatuh tersungkur di depannya. Dengan tubuh yang melemah, Ayaka meminta Honoka kabur menggunakan sapu terbang, karena dalam pertempuran, ia hanya akan menjadi sasaran. Namun Medusa tak membiarkan mereka, mengkutuk Ayaka hingga tubuhnya perlahan membatu. Honoka putus asa memohon agar kutukan itu dilepaskan. Namun Medusa menolak, mentertawakan kebodohannya. Saat itu Honoka teringat pada peluru sihir yang masih ia simpan di saku, benda yang ia bawa sejak memutuskan tinggal bersama Ayaka. Dengan tekad, ia melepaskan segel peluru itu dan membangkitkan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, sesosok wanita berambut putih dengan aura vampir muncul. Ia memperkenalkan diri sebagai Putri Putih Evermillion. Tanpa basa-basi, Medusa menyerangnya. Tetapi, Evermillion hanya dengan sekali serangan berhasil melemparkan Medusa keluar gedung bersama sebagian besar strukturnya, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatannya. Di saat yang sama, Ketika Medusa kembali bersama murid-murid kelompok Tanpopo, Honoka memberanikan diri mencium Ayaka. Seketika, tubuh Ayaka kembali pulih dari petrifikasi, dan sejak saat itu, Honoka tak lagi berani meninggalkannya. Ayaka lalu menghancurkan kelompok Tanpopo dengan sekali serangan, sebelum akhirnya menghadapi Medusa dalam duel sengit. Keduanya bertarung seimbang, namun ketika Medusa mencoba kembali mengutuknya menjadi batu, Ayaka membalas dengan sihir api dan tekadnya yang membara, menghancurkan kutukan itu sekaligus menegaskan bahwa ia takkan pernah kalah. Dalam pertempuran yang melelahkan, Honoka mulai merasakan tubuhnya semakin berat hingga akhirnya tertidur di pelukan Ayaka, melayang tinggi di langit. Saat terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di ruang perawatan sekolah. Di sampingnya, Ayaka duduk dengan tenang, membuatnya bertanya-tanya apakah semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun Ayaka menegaskan bahwa semua yang terjadi adalah nyata. Ia lalu menarik tirai di sebelahnya dan memperlihatkan Medusa bersama para muridnya yang kini terbaring di lancang, tampak tak lagi berniat menyerang. Honoka panik, tetapi Ayaka menenangkan dengan keyakinan bahwa ancaman itu sudah berakhir. Setelah menutup kembali tirai, Ayaka mengejutkannya dengan sebuah ciuman, sebagai balasan atas keberanian Honoka. Karena rumah Ayaka hancur, mereka akhirnya memutuskan kembali ke kediaman Honoka. Malam itu, Kasumi pergi memenuhi panggilan dari Kazune, sementara Ayaka dan Honoka bertemu dengan Kamachi, ibu Honoka. Keesokan paginya, Kasumi kembali setelah semalaman mencari Medusa tanpa hasil. Ia lalu masuk ke kamar Honoka dan menemukan pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Ayaka sedang duduk di atas Honoka, memeriksa segel di tubuhnya. Kemarahan Kasumi semakin menjadi ketika tahu ibunya mengizinkan Ayaka tinggal di rumah mereka. Di meja makan, ia memperlakukan Ayaka dengan kasar, membuat Kamachi merasa sedih dan tersisih. Honoka yang gerah menegur Kasumi karena bersikap tidak tahu berterima kasih, menuntut agar ia meminta maaf. Namun Kamachi sudah lebih dulu terpukul oleh suasana itu, memilih mengurung diri di kamar dan enggan berbicara lagi. Honoka akhirnya berpamitan, berpura-pura sakit, lalu berangkat lebih dulu ke sekolah. Di sekolah, suasana semakin panas. Dewan siswa dan klub penggemar Ayaka mengadakan rapat. Sang presiden murka karena 2 minggu berlalu tanpa ada tindakan terhadap kedekatan Honoka dengan sang putri sekolah. Ia menekan wakil presiden, namun ditolak karena Ayaka melarang siapapun menyakiti Honoka. Tidak puas, presiden melampiaskan kekesalan pada guru pembina dewan, Kyoichiro,
Menuduhnya hanya bersembunyi di balik jabatan dan mengancam mencopotnya bila tidak segera bertindak. Tak lama setelah itu, Kyoichi Ichiro memanggil Ayaka dan Honoka ke ruang sains. Ia mengaku berada di bawah tekanan karena kehadiran Honoka dianggap menimbulkan masalah. Sejak tahun pertama, Ayaka sudah menjadi ikon sekolah, selalu terpilih sebagai siswa teladan dalam festival budaya. Gelar pangeran atau putri sekolah diberikan pada sosok yang menonjol dalam rupa, akademik, olahraga, dan karisma. Menurut Kyoichi Ichiro, masalah muncul ketika beredar rumor yang melibatkan figur ini, apalagi jika seorang laki-laki ikut terhubung. Honoka mencoba membantah bahwa semua rumor itu tidak benar. Namun, Kyoichi Ichiro menekankan bahwa kebenaran tak penting. Ayaka tidak dianggap miliknya, melainkan milik sekolah. Mendengar itu, Honoka terdiam sedih. Namun Ayaka menenangkannya, meminta agar ia berhenti menatapnya dengan rasa bersalah. Ia lalu menjelaskan bahwa tradisi ini berasal dari legenda kuno tentang seorang malaikat yang turun dari langit untuk bersekolah di antara manusia. Sejak saat itu, gelar putri memiliki makna yang sangat berharga. Kyoichi Ichiro mengonfirmasi itu dan menjelaskan struktur hierarki sekolah. Kepala sekolah berada di puncak, diikuti sang putri, kemudian dewan siswa, para guru, dan terakhir para murid biasa. Sebagai putri kepala sekolah, Ayaka sudah menduduki 2 posisi tertinggi, sehingga tidak ada yang berhak memerintahkannya. Namun, ia juga diperingatkan bahwa tindakan melawan arus bisa berujung pada pengusiran. Ayaka tersenyum penuh keyakinan, mengatakan bahwa ia sudah memiliki rencana dan hanya perlu mempercepat langkahnya. Mendengar itu, Kyoichi Ichiro merasa lega, lalu menyatakan saatnya mengungkap alasan sebenarnya ia memanggil mereka. Dengan sebuah alat sihir, ia membuka portal dan membawa Honoka bersamanya ke menuju dimensi lain. Kyoichi Ichiro mengeluarkan sebuah bola kecil yang mirip dengan peluru sihir yang pernah diberikan ke Runoe kepada Honoka. Ia menjelaskan bahwa benda ini hanyalah tiruan yang kualitasnya jauh lebih rendah, dan peluru asli yang sempat ditelan Honoka pasti membuat tubuhnya tidak nyaman. Honoka terkejut karena rahasia tentang peluru itu hanya diketahui dirinya dan Ayaka. Namun, Kyoichi Ichiro mengungkapkan bahwa alasannya ada di sini adalah karena Honoka telah menggunakan salah satu peluru itu untuk memanggil putri putih yang bersemayam di dalam dirinya. Ia juga menjelaskan bahwa ada 5 segel yang mengikat kekuatan itu, dan kini salah satunya sudah pecah. Hal ini membuatnya khawatir, karena jika satu segel sudah runtuh, maka segel-segel lainnya pun akan menyusul hancur. Cepat atau lambat, kepala sekolah sendiri akan menjadi musuh Honoka. Dewan penyihir sejatinya telah mempercayakan keselamatan Honoka kepada Kazane karena kekuatannya yang luar biasa. Namun, itu semua hanya berlaku selama segel-segelnya tetap utuh. Kyoichi mengatakan satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan menyegel Honoka menggunakan sihir kepala sekolah. Untungnya, kepala sekolah masih sibuk menghadapi Medusa sehingga belum mengetahui keadaan ini. Meski begitu, waktunya tidak akan lama sebelum ia tahu kebenarannya. Kyoichi mengaku hanya ingin membantu dan mengatakan bahwa jika bukan karena Ayaka, dialah yang seharusnya menjadi wali Honoka. Ia kemudian menawarkan agar Honoka meninggalkan Ayaka dan ikut bersamanya. Namun sebelum Honoka bisa menjawab, Ayaka menerobos penghalang dimensi, menyerang Kyoichi dan berhasil menekannya ke tanah. Ia segera membawa Honoka pergi, sementara Kyoichi berhasil kabur menggunakan sihir pengganti. Setelah itu, Ayaka membawanya ke ruang musik sekolah dan memintanya mengumumkan panggilan agar seluruh siswa berkumpul di aula. Di sana, Ayaka berdiri di atas panggung untuk pertama kalinya menunjukkan minat pada urusan politik sekolah. Dengan lantang, ia berpidato mengenai masa depan sekolah, lalu menyatakan pencopotan presiden OSIS yang lama dan menunjuk Honoka sebagai presiden baru. Ayaka sendiri mengambil posisi wakil presiden, sementara wakil presiden sebelumnya diturunkan menjadi wakil kedua. Honoka pun memberikan pidato perkenalannya. Ia dengan jujur mengakui bahwa banyak siswa yang tidak menyukainya, namun berjanji akan berusaha mendapatkan rasa hormat mereka seiring waktu. Kasumi China yang tidak rela melihat Ayaka mendominasi kakaknya, akhirnya bertindak. Ia membuat jebakan dan mengikuti mereka setelah jam sekolah. Saat Honoka masuk ke sebuah toko mainan, ia menculiknya dengan bantuan beruangnya. Kasumi bahkan melemparkan mobil ke arah Ayaka, melumpuhkannya dengan suntikan tidur, lalu melengkapi beruangnya dengan modul pesawat yang dibuat dari bongkaran ruah. Ia bersumpah akan membawa Honoka kabur dan hidup bersamanya di hutan. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba bayangan besar menutupi langit. Seekor naga terbang melintas, ditunggangi oleh sang putri api sendiri. Ayaka menunjukkan siapa tokoh utama yang sesungguhnya.
Dengan melancarkan sihir api dari udara, pertarungan besar pun terjadi, menghancurkan separuh kota. Pada akhirnya, beruang Kasumi menabrak sebuah gedung dan semuanya jatuh. Ayaka melompat, menyelamatkan semua orang dengan sihirnya, lalu membawa mereka pulang dan membaringkan mereka untuk beristirahat. Malam harinya, Honoka terbangun dan meminta maaf kepada Ayaka atas ulah adiknya. Namun Ayaka hanya tersenyum santai, mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan hal itu, karena yang dilakukan Kasumi hanyalah melempar mobil dan memberinya suntikan tidur. Bahkan ia mengakui Kasumi begitu protektif sebagai seorang adik. Dengan polos ia bertanya, apakah dirinya juga sebaiknya mencoba bertingkah seperti seorang adik? Honoka menjawab bahwa jika ia melakukannya, ia justru akan terlihat seperti seorang kakak. Mereka berdua lalu bermain-main dengan ide itu sepanjang malam sampai akhirnya Ayaka tertidur. Honoka membiarkannya beristirahat di tempat tidur, sementara ia membereskan kamar. Saat itu ia menyadari bahwa mainan yang sempat ia beli untuk Ayaka dan Kasumi hancur dalam pertarungan kemarin, membuatnya merasa sedih. Sementara itu, Kamachi menerima telepon dari Kazane yang mengatakan akan datang untuk berbicara dengan Ayaka dan anaknya. Keesokan paginya, Kazune tiba dan pergi berbelanja bersama Kamachi dan Kasumi. Ayaka bangun lebih awal menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Honoka. Ketika Honoka terbangun dan melihat Ayaka di dapur, ia hanya bisa terpana akan kecantikannya. Mereka duduk makan bersama sementara dari kejauhan, Tanpopo dan kelompoknya yang kini tinggal di rumah Honoka bersama Medusa mengamati mereka. Garis-garis itu bertanya pada Medusa, mengapa mereka begitu patuh pada Ayaka. Medusa menjawab singkat, mereka kalah dalam pertarungan dengan adil, dan sesuai aturan, mereka wajib mematuhi perintah sang pemenang. Selama tujuan mereka sama, Kazune merasa tak ada alasan untuk bertindak sebelum waktunya tiba. Namun, ia tetap memberi izin kepada kelompoknya untuk mencoba menangkap Honoka saat Ayaka tidak berada di dekatnya. Dengan keyakinan itu, mereka naik ke lantai atas dan menunggu di depan kamar berharap sang putri lengah. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Ayaka tidak tidur sedetik pun. Semalaman penuh ia duduk di sisi Honoka, menjaga dengan tenang. Baru saat pagi menjelang, ia bangun untuk menyiapkan sarapan. Rupanya ia tidak membutuhkan tidur sebanyak manusia biasa. Dan itu menjadi satu lagi rahasia yang menyingkap jati dirinya yang berbeda. Di ruang tamu, Ayaka sempat berbincang dengan Honoka tentang Kazane dan Kamachi sebelum akhirnya mereka berdua keluar untuk mengangkat pakaian di jemuran ketika hujan turun. Di saat itulah Kazane dan para penyihir lain kembali. Ayaka pergi menyambut mereka sementara Honoka masuk ke kamar mandi untuk mengeringkan diri. Namun tanpa sengaja, ia berpapasan dengan Mei dan beberapa gadis lain yang baru keluar dari kamar mandi. Mereka menuduh Honoka terlalu pintar, lalu menangkapnya dan menyareknya ke aula utama tempat semua orang sudah berkumpul. Kazune segera melumpuhkan Kamachi dan Kasumi dengan sihir tidur, lalu mengumumkan niatnya untuk menangkap Ayaka demi mengetahui keberadaan Medusa. Ayaka memanggil sapunya, namun bukannya melarikan diri, ia justru berbalik menghadapi ibunya sendiri. Kazune memaksa Honoka agar membujuk Ayaka berhenti bersikap egois. Namun Honoka teringat kata-kata Kyoichiro dan menyadari bahwa Ayaka memang menyembunyikan Medusa. Ia memilih mempercayainya, yakin bahwa mereka tak boleh ditangkap. Ayaka pun menyetujui, lalu memanggil Medusa untuk menepati perjanjian mereka. Sosok itu muncul dan menggigitnya, menyatukan diri dengan sang putri. Honoka kehilangan kesadaran dan mendapat penglihatan tentang kontrak yang pernah mereka buat saat rumah Ayaka diserang. Dalam perjanjian itu, Ayaka menerima kekuatan untuk melawan ibunya, sementara Medusa memperoleh pewaris untuk menyalurkan kekuatannya dalam wujud sang putri. Ayaka berjanji akan melindungi Medusa dan para muridnya sampai tiba waktunya. Namun Kazune tak memahami alasan dibalik penyatuan itu, hingga Medusa mengejeknya dan pertarungan pun pecah. Kazune menyerang dengan sapunya. Ayaka menangkis dan mencoba mengubahnya menjadi batu. Sang ibu mendorongnya jatuh, tetapi Ayaka berhasil membalikan keadaan menjadikannya patung batu lalu pergi sambil meminta maaf. Meski begitu, Kazune mematahkan segel dengan kekuatan tekadnya, menendang Ayaka dan kembali menangkatnya. Ia menjelaskan bahwa sekali pukulan saja cukup membuat putrinya kewalahan, sebab kekebalannya lenyap sejak bersatu dengan Medusa, makhluk yang dianggap najis oleh Evermillion. Tepat ketika ia hendak menghabisi Ayaka, Honoka menggunakan kekuatannya untuk menukar posisi dan menerima serangan itu sebagai gantinya. Tak lama setelah itu, Honoka terbangun dalam sel besi bersama Ayaka. Ia melihat gadis itu mencoba melelehkan jeruji dengan sihir, namun tak berhasil. Ayaka menjelaskan bahwa mereka kini berada di ruang hukuman milik ibunya dan penyatuan dengan Medusa telah diputus. Medusa sendiri pasti sedang diinterogasi dan rahasia mereka perlahan terbongkar. Ia juga mengingatkan bahwa ibunya selalu berpesan, meski dirinya mati, Ayaka tidak boleh membiarkan segel Honoka pecah. Selama segel itu utuh, pelindungan bagi Honoka tetap terjamin. Namun kini, segel-segel itu runtuh satu persatu, menjadikannya ancaman. Satu-satunya jalan keluar hanyalah mengalahkan Kazane. Ayaka percaya jika ibunya kalah, ia akan menerima hasilnya dan berpihak pada mereka.
Honoka masih ragu, teringat betapa mudahnya mereka sebelumnya dikalahkan. Namun Ayaka meyakinkan bahwa ada cara dan kunci utamanya ada pada kekuatan Honoka. Sementara itu, di sekolah, Kazune tampak santai memainkan shogi bersama Chronoir. Ia berkomentar bahwa dirinya sempat ingin menyiksa Medusa. Tetapi para penyihir dari bengkel Rothenburg datang membawa surat resmi untuk menahan sang ular. Dengan enggan, ia menyerahkannya. Sambil menyesap teh, ia menatap keluar jendela, tepat saat bangunan sekolah meledak dengan dahsyat. Dari atas, sosok itu menunduk dan melihat Ayaka serta Honoka berdiri di atas reruntuhan. Dengan cepat, ia melayang turun dan menegur, menuntut berapa kali lagi harus diingatkan agar tidak merusak bangunan. Namun Ayaka justru menghunus pedangnya, penuh tekad untuk melawannya. Kazune dengan nada tegas menyuruhnya berhenti, mengenakan kembali seragamnya, lalu pulang. Ia memarahi mereka berdua karena kabur dari penjara dan memutuskan bahwa sebagai hukuman mereka harus membantu membersihkan kekacauan yang sudah ditimbulkan. Keesokan harinya, Ayaka dan Honoka pulang ke rumah. Mereka menyadari bahwa Kazune belum menemukan apapun terkait segel, sehingga untuk sementara keadaan bisa dianggap terkendali. Malam itu mereka tidur bersama, namun tidak terjadi apa-apa selain kedekatan yang semakin terasa. Dalam tidurnya, Honoka mengalami mimpi aneh yang memperlihatkan potongan masa lalu Ayaka. Ia melihat momen saat Kazune menyewa 2 putri penyihir untuk menjadi teman sekaligus penjaga Ayaka. Kedua murid itu, Rin dan Toko, kini kelak menjadi kursi ketiga dan wakil presiden Dewan Siswa. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa Ayaka memang sulit berinteraksi dengan orang lain, namun ia unggul dalam segala hal, baik akademis maupun olahraga. Kekaguman mereka perlahan berubah menjadi penghormatan hingga Ayaka diangkat sebagai putri sekolah. Dalam mimpi itu pula, Honoka melihat bagaimana Ayaka suatu hari memperhatikan dirinya yang sedang berjalan bersama Kasumi. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Malam itu juga Ayaka mendatangi ibunya dan berkata bahwa ia telah menemukan orang yang ditakdirkan untuk ia lindungi. Itulah awal perjalanan Ayaka sebagai penjaga Honoka. Pagi berikutnya, Kasumi menuju dapur untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Begitu pintu dibuka, ia mendapati meja sarapan sudah dipenuhi oleh kelompok Tampopo. Kazane melepaskan mereka karena hanya tertarik pada Medusa, sehingga kini mereka tidak punya tempat tinggal dan memilih menetap di rumah Honoka. Hal ini jelas membuat Kasumi jengkel. Setelah bersiap-siap, ia naik lantai atas untuk membangunkan Honoka, hanya untuk mendapati Ayaka kembali berada di sampingnya. Kali ini menyamar sebagai perawat dengan dalih memeriksa segel. Selesai sarapan, mereka semua berangkat ke sekolah bersama-sama. Rutinitas kembali berjalan meski Honoka mendapati loker sekolahnya penuh dengan surat kebencian dan permintaan agar ia mundur dari Dewan Siswa. Di kelas, ia tetap kesulitan meski berusaha keras. Saat jam makan siang, Honoka dan Ayaka menuju kafetaria, namun langkah mereka terhenti oleh suara kaca pecah. Mereka mendapati para siswa merusak sekolah, mengendari motor di lorong, dan bahkan menjual rokok secara terang-terangan. Sekolah berubah menjadi zona tanpa aturan. Honoka kebingungan, sementara Ayaka berkomentar bahwa situasi itu tampak seperti kerusuhan. Tanpopo lalu menuding bahwa sebagai presiden Dewan Siswa, semua ini adalah kesalahan Honoka. Saat itu juga, mereka melihat Toko terdorong jatuh oleh seorang siswi bernama Remon, yang kemudian menyerahkan surat undangan kepada Honoka untuk datang sendiri ke aula laga pukul 2.30 siang. Isinya jelas menunjukkan bahwa pertemuan itu bukanlah ajakan bersahabat. Toko menambahkan bahwa saat tugas ronda malam, ia melihat mantan presiden Dewan Siswa masuk sebuah bar bersama Rinon. Saat itu Rinon menyebarkan kabar bahwa Honoka merebut posisi dengan paksa dan kini memimpin sekolah layaknya tiran. Ayaka memberi isyarat kepada Toko untuk menemuinya sepulang sekolah. Saat pelajaran olahraga, ia menjelaskan pada Honoka bahwa Rinon adalah salah satu dari 5 penyihir penjaga sekolah. Julukannya adalah pembunuh beruang, karena pernah mencekik seekor harimau bernama Lokiber yang kabur dari kebun binatang. Namun, 2 bulan lalu, ia diskors akibat ulahnya sendiri. Di tengah obrolan makan siang, Honoka menyebut bahwa kepala sekolah pasti akan murka melihat kerusakan di sekolah. Tanpopo justru menjawab bahwa ia sempat melihat Chronoir berjalan di lorong, menandakan kepala sekolah sedang bepergian dan untuk sementara, Chronoir lah yang megang kendali. Semua orang di sekolah tahu kalau Chronoir sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Tepat pukul 2.30, Honoka memutuskan pergi sendirian ke gedung olahraga dengan membawa nasihat Ayaka tentang cara menghadapi Rinon. Namun, begitu ia masuk, pemandangan yang menantinya sungguh mengejutkan. Aula itu telah berubah menjadi sebuah arena, dipenuhi pedang yang tertancap mengelilingi panggung, dengan kerumunan siswa bersorak penuh semangat. Honoka berusaha menyelesaikan masalah dengan tenang, tapi Rinon menuduh ia memperalat sahabat baiknya dan mencoba merusak reputasinya. Amarah Rinon meledak dan tinju keras mendarat tepat di wajah Honoka, membuatnya terjatuh. Meski tubuhnya sakit, ia bangkit lagi. Namun Rinon dengan lantang mengumumkan bahwa ia akan menghukumnya di depan seluruh sekolah.
serangan demi serangan menghantam Honoka hingga ia jatuh sekali lagi. Rinon meraih dasi seragamnya, bersiap memberikan pukulan pamungkas. Namun, justru inilah momen yang telah Honoka tunggu-tunggu. Seperti yang diprediksi Ayaka, kekuatan tersembunyi dalam dirinya terbangun. Tubuhnya terasa lebih kuat, atributnya meningkat, dan dengan dorongan mendadak, ia berhasil menjatuhkan Rinon. Dalam posisi menguasai, Honoka sempat tergoda untuk mengakhirinya dengan kekerasan. Tapi, ia memilih jalan berbeda, meyakini bahwa kebaikan masih memiliki nilai yang lebih besar. Saat itulah lampu madi. Ayaka muncul bersama Tan Popo dan kelompoknya. Meski Rinon dengan mudah mengalahkan 3 garis itu, Ayaka hanya butuh 1 pukulan telak ke wajah Rinon untuk menjatuhkannya. Dengan cerdik, Ayaka lalu menggunakan jubah penyamaran milik mereka untuk mengangkat Honoka dalam pose kemenangan. Ketika lampu kembali menyala, semua orang melihat Honoka seolah-olah dialah yang mengalahkan Rinon. Rahasia pun terbuka. Seminggu sebelumnya, Ayaka sudah merencanakan semuanya bersama mantan ketua OSIS. Ia bahkan berjanji akan mengembalikannya ke posisinya jika mau membantu meningkatkan popularitas Honoka. Meski rencana itu sempat keluar jalur karena Ayaka terlalu memprovokasi Rinon, hasil akhirnya sungguh luar biasa. Honoka kini dipuja sebagai pahlawan yang berhasil mengalahkan sang pemburu beruang. Namanya merajai tren pencarian. Para konten kreator membuat reaksi atas kemenangannya, bahkan streamer terkenal pun ikut memuji. Reputasinya sebagai presiden sekolah semakin menguat. Beberapa hari kemudian, Ayaka mengajak Honoka naik ke puncak gedung tinggi. Di sana, ia akhirnya memutuskan melatih Honoka menggunakan sihir. Honoka terkejut, mengingat sebelumnya Ayaka menolak karena menganggapnya terlalu berbahaya. Namun Ayaka mengaku tahu bahwa Honoka diam-diam berlatih dan menyembunyikan sesuatu darinya. Hal yang membuatnya kesal. Ia lalu memanggil sebuah familiar api dan menyuruh Honoka menghadapinya. Api panas menyembur membuat Honoka terjatuh dan lengannya terluka. Ayaka mendesaknya agar memanggil familiar miliknya sendiri. Namun Honoka hanya berdiri kebingungan. Ketika serangan datang lagi dan Honoka terhantam, Ayaka segera menghentikan latihan dan berlari menolongnya. Tapi Honoka menolak kelembutan itu, bangkit dan tegas meminta Ayaka menjadi guru yang lebih keras. Mendengar itu, Ayaka menatapnya sejenak sebelum mengambil keputusan mengejutkan. Ia mengangkat Honoka dan melemparkannya dari atas gedung. Honoka terjun bebas dikejar oleh familiar api yang terus menyerang. Sementara Ayaka mengikuti dari atas sapu terbang. Dalam keputusasaan, Honoka mencoba fokus pada hal terpenting baginya. Tepat sebelum tubuhnya menyentuh tanah, ia teringat pada mimpi konyol tentang Ayaka dengan seragam perawat. Dari ingatan itu, lahirlah sebuah avatar raksasa Ayaka dalam wujud tersebut, membuktikan bahwa Honoka mampu menggunakan sihir yang luar biasa. Avatar itu menghantam bangunan di depannya, menyingkap Kiyoichiro yang sedang minum teh bersama Kronohir. Kronohir tersenyum tipis, menyadari bahwa kekuatan itu hanya mungkin muncul jika Honoka telah memecahkan segel kedua. Ia pun bertanya keberadaan Kazune, yang ternyata telah meninggalkan papan catur permainan mereka. Sementara itu, Kazune berada jauh di bawah tanah menyelidiki rune peledak kuno. Saat ia tenggelam dalam penelitian, muncul Rinon yang mengaku mendapat informasi dari toko. Rinon menjelaskan bahwa seorang penyihir yang menyebut dirinya utusan menara telah muncul, membawa kabar mengerikan. Seluruh penduduk Tota telah dijadikan sandara. Seminggu setelah kejadian terakhir, Ayaka dan Honoka kembali ke sekolah untuk mengikuti ujian. Namun suasana terasa janggal karena Kazune masih belum kembali. Di tengah kebingungan itu, mereka bertemu dengan seorang utusan yang memperkenalkan diri sebagai penyihir bernama Weekend. Kazune langsung menegaskan bahwa ia sudah tahu tentang bom dan menyadari bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk merebut Honoka. Namun Weekend dengan dingin menjawab bahwa ia tidak datang untuk bernegosiasi. Ia menjelaskan bahwa biasanya konflik antara penyihir terjadi secara langsung, tetapi menyerang manusia biasa adalah hal yang mustahil karena kota ini dilindungi oleh penghalang besar buatan Kazune. Setiap kali ada warga yang terluka, sebagian mana Kazune terkuras untuk melindungi mereka. Berkat cadangan energi yang sangat besar dan kemampuan pemulihannya, Kazune bisa menjaga penghalang itu tanpa batas. Weekend lalu mengungkapkan rencana gilanya. Ia bertanya-tanya, bagaimana jika seluruh kota diserang sekaligus? Menurutnya, cadangan energi Kazune akan terkuras habis, dan saat itulah Honoka bisa ditangkap dengan mudah. Dengan segera ia mengaktifkan puluhan rune peledak yang tersebar di seluruh penjuru kota. Ledakan dahsyat pun mengguncang, bangunan runtuh, tetapi anehnya tidak ada satupun warga sipil yang terluka. Namun Kazane tumbang tak sadarkan diri karena seluruh energinya habis terkuras. Weekend mengaku bahwa semua ini adalah jebakan yang ia atur sejak awal, memanfaatkan Medusa dan Kronohir untuk menjauhkan Kazune. Kini dengan Kazune lemah dari tahan selama 1 minggu penuh, ia berencana memanfaatkan waktu 1 minggu penuh untuk bermain dengan para murid di sekolah. Di sisi lain, Ayaka segera menyadari bahaya ketika ledakan terjadi. Ia menggenggam tangan Honoka dan membawanya kabur ke ruang bawah tanah tempat bengkel penyihir berada. Di sana mereka bertemu Kasumi yang langsung memeluk kakaknya dengan lega.
Mereka juga disambut oleh Toko, Rinon, para penyihir penjaga sekolah, termasuk sang pemimpin Natsumi, serta seorang pemburu bernama Atori. Saat Honoka mencoba mencari penjelasan, Natsumi berniat menjelaskan, namun situasi berubah mendadak. Mia mengeluarkan pistol berpeluru tidur dan menembak Honoka, membuat Ayaka ikut terjatuh tak sadarkan diri. Kasumi mencoba melindungi mereka, tetapi Rinon menjatuhkannya dengan satu pukulan. Para penyihir menjelaskan bahwa mereka harus menyegel Honoka sampai jelas keberadaan Kasumi dan tujuan musuh. Terpaksa, Honoka menuruti mereka dan bersama Ayaka dibawa ke sebuah sel bawah tanah. Di dalam sel itu, Honoka menyadari bahwa langit-langitnya tinggi dengan sebuah celah tempat udara segar masuk. Ia mencoba terbang dengan sapu sihir, namun tak berhasil karena sihir tidak bisa digunakan. Ketika Ayaka siuman, ia langsung menyadari bahwa ibunya pasti telah dikalahkan. Saat itu juga, Atori turun dari langit-langit sambil memproyeksikan hologram Weekend yang mengaku telah menemukan Honoka dan akan segera menangkapnya. Melihat wajahnya, Ayaka langsung menghancurkan alat itu dengan serangan sihir. Ledakan dari serangan itu membuka lubang di dinding sel. Ia menegaskan bahwa mereka harus kabur dan melawan meski tanpa sihir, karena kota sudah hancur. Mereka kemudian menaiki tangga selama jam-jam hingga akhirnya keluar di sebuah gunung di luar kota. Namun pemandangan yang mereka lihat membuat dada sesak. Seluruh kota rata dengan tanah, api membekar-bekar di setiap sudut, dan langit dipenuhi asap hitam. Honoka panik, merasa semua ini salahnya, yakin bahwa ibunya dan semua orang telah mati gara-gara dirinya. Tetapi Ayaka tetap tegar. Ia menegaskan bahwa Honoka harus menerima kenyataan dan percaya bahwa tidak ada warga yang mati. Ia lalu menjelaskan rahasia kontrak kota. Ketika sebuah bengkel didirikan, pemimpin kelompok membuat perjanjian dengan jantung kota. Perjanjian ini menciptakan penghalang yang melindungi semua manusia biasa. Jika ada bahaya, sihir para penyihir akan dikonsumsi untuk melindungi dan memperbaiki kota. Namun, kini dengan kota hancur dan kontraktor menghilang, satupun penyihir bengkel tidak bisa menggunakan sihir hingga kontrak baru dibuat. Karena itu, tujuan utama mereka sekarang adalah mencapai pusat kota dan menjadikan Honoka sebagai kontraktor baru agar para penyihir bengkel bisa kembali bertarung. Sementara itu, Natsumi dan para penyihir lain menilai situasi. Semua warga sipil ternyata telah dievakuasi dan ditidurkan dengan aman. Direktur sekolah kini berada dalam genggaman musuh. Para penyihir tidak bisa menggunakan sihir karena kontrak kota terputus. Bantuan dari markas besar butuh beberapa hari lagi untuk tiba. Sementara, banyak penyihir bengkel masih hilang setelah ledakan. Situasi benar-benar genting dan nasib kota kini bertumbuh pada langkah Honoka berikutnya. Pada saat itu, salah satu penyihir yang hilang tiba-tiba berlari masuk dengan tubuh penuh bahan peledak yang terikat rapi seperti bom waktu. Ia mengungkapkan bahwa Weekend telah menangkap beberapa dari mereka dan menjadikannya sebagai tawanan untuk memaksa mereka menyerahkan Honoka. Tenggat waktu hanya setengah jam. Jika tidak, semua bom akan meledak sekaligus. Sementara itu, Kasumi bergabung dengan Tanpopo dan kelompoknya untuk mengawasi gerakan Weekend. Wanita itu berdiri di halaman sekolah dikelilingi para penyihir bengkel yang juga mengenakan rompi berisi bom. Tanpopo bertanya apa yang harus dilakukan, dan Kasumi menegaskan bahwa hanya mereka berdualah yang masih bisa menggunakan sihir. Ia bertekad membuktikan bahwa semua pengorbanan tempat persembunyian yang diberikan di terowongan menuju jantung kota tidaklah sia-sia. Di sisi lain, Ayaka dan Honoka melangkah maju hingga mereka dihadang oleh Gibraltar, sekutu Weekend. Dengan sihirnya, Gibraltar memanggil golem batu raksasa yang menyelang menggunakan lengan besar dari karang. Ayaka sempat tergenggam dan hampir dihantam serangan terakhir. Namun, dengan sekali tendangan, ia membalik keadaan. Bagi Gibraltar, tendangan biasa tidak akan mampu menembus lapisan batu. Tapi, Ayaka yang telah ditempa seni bela diri sejak kecil oleh ibunya, bahkan tanpa sihir sekalipun, mampu menghancurkan armor batu itu. Ia mengalahkan Gibraltar dengan mudah dan melanjutkan langkah bersama Honoka. Di bengkel bawah tanah, Natsumi mencoba membongkar bom secara manual. Namun dengan sisa waktu tinggal 18 menit, mereka sadar pilihan terakhir hanyalah menghadapi Weekend langsung. Di tempat lain, Climo bangun di kamarnya, terkejut melihat kota sudah luluh lantak. Dari rekannya, ia tahu bahwa penyihir bernama Weekend lain bertanggung jawab, orang yang juga memberi mereka informasi tentang Honoka. Konohara pun menyadari jika Weekend mampu menundukkan Kasune, maka kekuatannya bukan main dan pasti akan berusaha sekuat tenaga merebut Honoka. Natsumi dan kelompoknya akhirnya menantang Weekend agar menyerah. Namun sang penyihir hanya tertawa, berkata bahwa dalam 12 menit semua akan mati juga. Ia mengaku dirinya lemah, tapi sekalipun kalah, bom tetap tak akan bisa dihentikan. Kasumi mulai curiga bahwa Weekend hanyalah perantara dan pengendali bom yang sebenarnya masih bersembunyi. Dengan itu, ia berlari masuk ke dalam gedung, mencari dalang sesungguhnya.
Sementara itu Honoka sampai di inti kota mengikuti arahan Ayaka untuk menyelesaikan kontrak baru bersamanya. Saat menit-menit terakhir terus berdetak, Rino dan kawan-kawannya menyerbu Weekend. Tiba-tiba mereka merasakan energi sihir kembali mengalir, tanda bahwa Honoka berhasil menyelesaikan kontraknya. Bom berhasil dijenakkan, Weekend dijatuhkan dan dikurung dalam sel sihir. Namun ia masih menyimpan granat fisik tersembunyi di balik pakaiannya. Ledakan besar menghancurkan segel, membuat semua pingsan. Dengan zirah besi yang melindunginya, Weekend lolos bersama rekannya. Tak berhenti sampai di situ, ia mengaktifkan sisa bom lain melukai banyak penyihir di bengkel sambil berteriak menentang Honoka untuk menyelamatkan mereka bila mampu. Berkat kontraknya baru itu, Honoka bisa mendengar suara itu sekaligus melihat luka yang diderita semua orang. Ia berniat maju melawan, tapi Ayaka menghantam kebananya dengan keras menegaskan bahwa dialah yang akan mengurus segalanya. Di tempat lain, Kasumi bersama kawan-kawan menghadapi rekan Weekend. Kronoir berhasil menangkap Gibraltar dan maksanya mengungkap rencana serta lokasi persembunyian Weekend. Ayaka lalu membawa Honoka yang tak sadarkan diri ke ruang UKS, memberikannya di ranjang agar beristirahat. Dalam tidurnya, Honoka mulai melihat karangan lama tentang ibunya dan ibunya Ayaka. Namun sebelum bisa memahami apapun, Kyoichiro muncul di dalam mimpinya menariknya masuk dimensi paralel. Di sana Kyoichiro menjelaskan bahwa dunia itu adalah ranah khusus tempat semua ingatan penduduk kota tersimpan. Sebagai kontraktor baru, Honoka tidak mengalami mimpi biasa, melainkan langsung mengakses alam tersebut. Mereka menaiki sebuah lift dan Kyoichiro menjelaskan bahwa di saat krisis semua warga non-penyihir dievakuasi ke sana. Mereka tampak seperti bintang di langit ranah itu. Ketika kota pulih kembali, mereka akan dilepaskan namun dengan ingatan yang telah dihapus dan diubah agar tak pernah mengetahui keberadaan para penyihir. Dengan itu, Honoka bertanya tentang penghapusan ingatan, dan Kyoichiro mengungkap bahwa sebagai anggota keluarga Michirin-Kichi, tugasnya menjaga rahasia para penyihir agar dunia tetap seimbang. Pertarungan semakin memanas ketika Kasumi harus menghadapi rekan Weekend yang memiliki kemampuan menjalin sihir lawannya. Dua kekuatan raksasa saling beradu, burung merah muda milik Kasumi dan beruang hitam milik musuhnya. Tubuh-tubuh raksasa itu saling menghantam seperti binatang buas yang tak terkendali, membuat tanah bergetar dan bangunan sekolah runtuh di sekelilingnya. Kasumi sempat unggul, namun pertempuran itu menghancurkan sebagian sekolah tempat Tanpopo dan teman-temannya berada. Di tengah kekacauan, Kasumi berhasil menyelamatkan salah satu rekannya dengan beruangnya, tapi lengahnya memberi kesempatan musuh untuk melancarkan serangan telak yang hampir membuatnya kalah. Saat itu Medusa muncul dalam wujud manusianya, mengubah Onforcerik menjadi batu, lalu mengumpulkan murid-muridnya dengan berjanji akan menghukum mereka karena gagal menghadapi lawan yang dianggap lemah. Setelah itu ia kabur sementara para penyihir Rothenberg mengejarnya. Di ruang perawatan, Atori masuk untuk menanyakan keadaan Honoka. Ayaka menjelaskan Itak Padoni karena ia berdemam tinggi karena memaksa dirinya ketika membentuk kontrak dengan Pokota. Atori mengatakan misinya sudah selesai, lalu memberi informasi tentang Kronoir yang sedang memburu para penyihir di Menara Caster di kota. Ia meyakinkan Ayaka untuk tidak khawatir soal Honoka. Ayaka berterima kasih lalu mintanya menjaga Honoka sementara ia pergi menghadapi Weekend untuk mengakhiri segalanya. Dengan penyisos pedang, Ayaka Virus Guru tiba di satu gereja yang di mana Weekend Rada sudah menunggu. Serangan pertamanya langsung dipatahkan dengan ledakan di udara. Weekend menjelaskan bahwa berbeda dengan Ayaka Virus Kuji dan Kazune yang punya trik gila dan kekuatan luar biasa, dirinya memilih jalan panjang, yaitu bertahun-tahun menyiapkan bom dan menyebarkannya di seluruh kota. Kini ia bisa menyerang kapan saja, di mana saja, dan Ayaka tak punya peluang. Atap gereja runtuh menimpanya, tubuhnya terluka, tapi Ayaka Virus Kuji tetap berdiri dengan api sihir yang menyala. Duel berlanjut, Ayaka sempat berhasil mendesaknya lewat pertarungan jarak dekat, tapi kemudian ia terpentar oleh ledakan keras. Weekend bahkan memanggil boneka raksasa bermana untuk menyerangnya. Sementara itu, di sekolah, Honoka dan Kyoichiro diserang oleh sekutu Weekend lain. Kyoichiro menggunakan sihir untuk mengembalikan Honoka ke dunia nyata. Honoka terbangun, sempat berbincang dengan Atori soal Ayaka, namun dipaksa kembali beristirahat karena demamnya. Tak lama, Atori menerima panggilan dari Kyoichiro yang memberi kabar mengerikan. Weekend telah menanam waktu raksasa di dalam ranah ingatan, dan jika tidak dihancurkan, semua orang yang dievakuasi ke sana akan mati. Atori memutuskan membantu Honoka dan membawanya menemui Ayaka. Mereka tiba tepat saat melihat Ayaka tergeletak tak berdaya. Honoka memeluknya, memberitahu soal bom itu, dan memohon padanya untuk memakai kekuatan terakhirnya. Dengan sisa tenaganya, Ayaka bangkit dan mengalahkan Weekend sepenuhnya. Ia menuntut tombol pemicu bom, tapi Weekend tertawa dingin, berkata sudah terlambat, lalu meledakkannya. Dalam sekejap, semua tampak hancur di depan mata. Honoka bangkit, mencoba menggunakan kekuatan Evermillion lagi, meski Ayaka berusaha menghentikannya. Kepalanya penin, lalu ia pingsan. Di dalam mimpinya, ia kembali bertemu Evermillion yang memarahinya karena nekat. Ia tahu alasan Honoka datang, ingin mengembalikan nyawa dan kota yang hilang. Evermillion mengaku hal itu mungkin, tapi menuntut kompensasi setara, nyawanya. Honoka kaget sebab jika ia mati, kontrak akan menyeret Ayaka ikut binasa. Meski begitu, ia menegaskan tidak ada pilihan lain. Ia menyepakati kontrak, menyerahkan hidupnya dan melepaskan seluruh kekuatannya. Seketika, kota kembali seperti semula. Semua jiwa selamat, seorang ledakan tak pernah terjadi. Ayaka menangis memeluknya, tapi Honoka menyesal karena telah mengorbankan nyawanya dan juga nyawa Ayaka lewat kontrak itu. Ayaka menatapnya tegas, berkata ia tak akan membiarkannya mati semudah itu.
Ia berseru pada Evermillion menawarkan nyawanya sebagai ganti. Seketika, wujud sihir Ayaka lenyap dan ia jatuh pingsan sementara Honoka tetap hidup. Namun sebelum Honoka sempat berduka, ia merasakan tusukan dingin dari belakang. Weekend yang ikut hidup kembali karena keinginannya menusuknya dengan pisau. Dengan tatapan penuh kebencian, ia berkata bahwa semua rencananya hancur dan kini hanya tersisa kematian. Ia mengejek Honoka, menyuruhnya tidak menangisi Ayaka karena sebentar lagi mereka akan bertemu di alam baka. Dengan sisa tenaganya, Honoka menggertakkan gigi lalu berusaha mengeluarkan pisau dari tubuhnya sendiri. Dengan pukulan keras, Honoka berhasil menjatuhkan Weekend dan menancapkan pisau ke tanah tepat di samping kepalanya. Dengan nafas terengah-engah, ia menyatakan betapa lelahnya ia melihat hidup manusia terus dipermainkan dan bersumpah bahwa sebanyak apapun usaha Weekend untuk menghancurkan hidupnya, ia akan selalu berdiri, melawan, dan menggagalkan semua rencananya. Namun begitu kata itu terucap, tubuhnya tak lagi sanggup menahan rasa sakit dari luka yang ia derita. Hingga akhirnya ia pingsan menimpa tubuh musuhnya. Weekend yang terkejut sekaligus terpesona dengan keberanian itu justru memilih untuk tidak menghabisinya. Ia memerintahkan sekutunya agar merawat Honoka sambil berkata bahwa masih ada beberapa hari tersisa sebelum akhir pekan berakhir dan Kazane kembali. Namun langkah mereka terhenti saat Chronoaire dan rekannya muncul menangkap Weekend untuk membawanya jalan-jalan sementara suasana perlahan kembali normal. Di sisi lain, Honoka hanya bisa menangis di samping tubuh Ayaka yang tak bernyawa. Atori masuk membawa kabar dari Kyoichiro yang mengkonfirmasi bahwa misi mereka berhasil. Namun Honoka yang hancur oleh kenyataan menceritakan semua yang terjadi. Kyoichiro merasa ada yang janggal. Menurutnya, hanya pihak yang membuat kontrak yang dapat memenuhi syaratnya. Sehingga Ayaka seharusnya tidak mungkin menukar nyawanya begitu saja demi Honoka. Dari sinilah, Honoka sadar ada sesuatu yang aneh. Meski Ayaka tidak bernampas, tubuhnya masih terasa hangat. Dengan keyakinan yang lahir dari keputusasaan, Honoka meminta dibuatkan lingkaran sihir khusus yang menorehkan tangannya, meneteskan darah di dada Ayaka, lalu dengan teguh mengecup keningnya. Perlahan, nafas kembali masuk ke tubuh Ayaka, tanda kehidupan yang baru. Honoka pun kembali ke dunia mimpi berjumpa dengan Evermillion dan Kyoichiro. Dari mereka yang mengetahui rahasia lama, sejak kecil Ayaka sudah membuat kontrak dengan Evermillion dan jika Honoka dalam bahaya, kontrak itu akan terputus memberinya kekuatan sekaligus mempertaruhkan hidupnya. Namun karena kontrak itu sudah dibatalkan, Ayaka tidak perlu lagi menyerahkan kekuatannya. Sementara itu, di tempat lain, Chronoaire menantang Weekend. Pertarungan singkat terjadi dan Weekend dikalahkan dengan mudah. Kekecewaan jelas terlihat. Ia berharap lebih dari musuh yang selama ini membuat kekacauan. Saat ia hendak dijatuhi hukuman, Kazune muncul lebih cepat dari perkiraan. Weekend terkejut karena seharusnya Kazune butuh 5 hari untuk memulihkan mana. Namun Chronoaire menjelaskan bahwa perhitungannya salah. Kazune pulih hanya dalam 20 jam. Kazune mengaku sengaja menunda kedatangannya, memberi kesempatan anak-anak merasakan perjuangan sebelum ia turun tangan. Pertarungan sengit pun meletus antara Kazune dan Chronoaire, menampilkan kekuatan dua penyihir terkuat dalam kisah ini. Pertempuran hanya berlangsung sebentar, namun akhirnya Kazune keluar sebagai pemenang. Keesokan harinya, Honoka terbangun di ranjangnya. Ayaka sudah menunggunya menyambut dengan senyum tipis sambil menyuruhnya bersiap ke sekolah. Dalam perjalanan, Honoka bertanya tentang keadaan Ayaka. Ayaka menjawab bahwa kekuatan sihirnya memang butuh waktu untuk pulih, tapi dirinya akan baik-baik saja. Tak lama, Tan Oppo bersama kelompoknya kembali mencoba menculik Honoka. Namun, Ayaka, meski tanpa sihir, membuktikan bahwa dirinya tetap protagonis sejati. Ia menangkap kepala Tan Oppo dan Mei, hampir meremukkan mereka dengan kekuatan fisiknya. Tak kuasa menahan takut, mereka meminta maaf dan mundur.